Jeleknya mukaku cuy. Kok nggak masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Apa apa kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat, Ibu. Sehat, alhamdulillah. Ya, sehat ya. Nah, pada kali ini, belajar pagi ini, kita belajar tentang budaya di negeri kita. Nah, izin dulu Ibu untuk absen. Di sini ada yang alfa tidak teman-temannya? Ya, Ibu sebut aja ya. Eh, Pilsa Arin, Hadir, Ibu. Ulil Khairul Umah, Ibu. Alia, Hadir, Ibu. ya hadir semua ya. Nah, langsung saja kita mulai pelajarannya. Izin Ibu untuk share screen. Nih, anak-anak Ibu tolong buka buku di halaman 49 di bagian subbab 2 tema 7 pembelajaran 1. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar orang pakai baju adat. Ada yang tahu nggak di sini pakai baju adat apa? Adat Minang Minang, bukan, Ibu? adat Minang, Ibu. Nah, betul, adat Minang ini ada topinya bentuk tanduk kerbau. Nah, ini kita sebut aja namanya Siti. Jadi Siti ini bilang, kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Nah, jadi kita merasakan ya banyak suku bangsa di negara kita dan keragaman budayanya. Kalau kalau anak-anak ibu dari mana aja nih daerahnya? Kalau Ulil dari mana? Dari Jawa, Ibu. Jawa, Jawanya Jawa mana tuh? Jawa Tengah. Ya, Ibu. Jawa Tengah. Kalau Pilsa dari mana? Sama, Ibu, dari Jawa Tengah juga. Nah, Jawa Tengah juga sama. Kalau Alia, Jawa Tengah juga. Alia dari Padang, Ibu. Dari Padang. Nah, ini kan terdapat berbedanya keragaman suku bangsa kita. Ini ada dari Padang, Jawa Tengah, dan Ibu dari Padang juga, tapi mungkin beda dengan Alia. Ibu di Padang pesisir. Nah, di sini kita jawabnya indah. Temanya adalah Dia di Padang indahnya. Panjang, Ibu. Oh, Padang Panjang. Iya, itu jauh dari kota Ibu. Nah, kita masuk aja langsung ke subtema kita yang judulnya Indahnya Keberagaman Budaya Negeri Kita. Di sini ada perintah ayo membaca. Jadi di sini Ibu bakal saranin kita membaca cepat dengan metode dan strategi pembelajaran membaca cepat dibantu dengan alat bantu. Alat bantu itu seperti apa sih? Alat bantu itu seperti kita nunjuk teks. Nah, kita membaca cepat dengan trik mata kita itu cepat ngarah di teks dia. Siapa di sini anak Ibu yang mau mencobanya? Coba Ulil. Ah,
Sorry coy. Lag. Nah, lanjut. Coba Ulil di sini baca teks yang ada di sini. Berjudul Urang Kanakes si Suku Baduy. Baik, Ibu. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Penamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Penamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang tertentu dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Sudah, Ibu. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Ya, baik. Pintar sekali anak ibu sudah menerapkan strategi pembelajaran dengan membaca cepat. Tadi Ulil sudah bisa menerapkan strategi tersebut. Nah, di sini setelah membaca diskusi tadi, setelah menyimak tadi, ada perintah, ayo diskusi. Di sini kita membentuk kelompok. Kelompoknya ibu bagi atau anak ibu aja yang bagi? Ibu bagi aja. Ya, Bu. Nah, di sini ibu bagi Alia sama Pilsa, Ulil sama Tihan. Nah, di sini perintahnya adalah memilih kata sulit dari teks yang telah dibacakan teman tadi, yang telah dibacakan Ulil tadi. Terus, memperhatikan pokok pikiran di setiap paragraf teks Urang Kanakes si suku Baduy. Nah, Ibu akan mengasih waktu 5 menit untuk membaca teks tersebut, membaca ulang teks tersebut agar kalian bisa mencari soal ini. Ya, bisa dimulai. Baik, Ibu. Arin. Ibu. Ya. Oke. Kata sulit yang pertama yaitu tradisi. Artinya adat kebiasaan turun-temurun atau dalam nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Nah, yang kedua alat elektronik. Artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. Alas kaki itu penutup telapak kaki atau kasut, sandal, terompah, sepatu, dan sebagainya. Yang keempat, alat transportasi. Nah, alat
transportasi itu alat pengangkut barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu tenun. Tenun itu hasil kerajinan yang berupa bahan kain yang dibuat dari benang, yaitu kapas, sutra, atau yang lain, dengan cara masukkan pakan secara melintang pada lungsin. Itu Ibu. Benar sekali, betul. Jadi tadi udah dijelaskan teman kita ya dari hasil diskusinya. Yang pertama tradisi, yang kedua alat elektronika, yang ketiga alas kaki, keempat alat transportasi, dan kelima tenun. Ibu kasih A+ buat kelompok 1. Coba kelompok 2 jawab pertanyaan selanjutnya. Pokok-pokok pikiran. Coba di pokok pikiran paragraf pertama. Siapa bisa? Saya, Bu. Ya, Ulil. Pokok pikiran paragraf 1 yaitu Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat, Ibu. Ya, benar sekali. Nah, jadi pokok pikiran ini bisa dicari di awal paragraf ya, Nak. Jadi, kalau ada soal yang mencari pokok paragraf itu biasanya terletak di awal paragraf. Ini yang dibaca tadi. Coba ke yang paragraf kedua, siapa bisa jawab? Alia, Ibu. Ya, Alia bisa. Coba. Pokok pikiran paragraf kedua yaitu masyarakat Kanakes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Ya, betul. Paragraf selanjutnya, siapa bisa? Ayo, Bu, Ilsa, ayo. masyarakat Kanekes dalam itu masih sangat teguh dalam pemegang tradisi. Ya, betul. Nah, paragraf terakhir, paragraf keempat, siapa bisa? Ayo, tunjuk tangan. Ya, Ibu. Ulil. Yaitu kelompok penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam, Ibu. Nah, betul sekali, pintar. Nah, jadi dari teks yang sudah dibaca tadi dan soal yang dijawab tadi, kita ingat ya kalau pokok pikiran atau pokok paragraf itu berada di awal paragraf. Nah, di sini Ibu ada teks lagi, ini biar Ibu yang membacanya, kalian memperhatikan. Di sini judulnya adalah listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam dan atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik. Terjadi perpindahan muatan listrik setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama. Kedua benda itu akan saling menolak dan melepaskan diri, akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan sklar saat saklar ditekan dan lampu menyala. Artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya saat saklar ditekan dan lampu mati. Artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, dari teks yang telah Ibu bacakan, kita tahu bahwa listrik ada berapa anak-anak? Ada dua, Ibu. Nah, betul. Ada listrik Diam dan listrik statis. dan dinamis. Listrik statis dan dinamis. Jadi perbedaan listrik statis dan dinamis ini, kalau listrik statis bisa disebut adalah listrik diam. Nah, jadi kalau listrik dinamis sebaliknya itu listrik yang mengalir. Coba kalian sebutin
contoh listrik statis gimana? Menggosok penggaris plastik ke rambut, Ibu. Nah, betul. Nah, jadi di sini Ibu akan ingati juga kalau pekan besoknya lagi kita akan mengadakan praktek listrik statis. Anak-anak Ibu harapkan membawa alatnya ya berupa eh, penggaris besi. Nah, Baik, jadi di Ibu. sini listrik dinamis apa tadi contohnya? Coba siapa sih bisa sebut? Saya, Bu, Apa? contoh itu senter, kompor listrik, Ya, telepon. ya, betul. Nah, itu kita sering jumpakan ya di sehari-hari. Ya, Nah, Ibu. mungkin cukup sekian pelajaran dari Ibu. Kita bisa simpulkan tadi pelajaran yang telah Ibu ajarkan adalah bahwa kita menentukan pokok paragraf ada di awal paragraf. Dan kita juga sadar bahwa negara kita mempunyai keberagaman budaya. Tadi kita bahas listrik. Nah, itu listrik ada dua, yaitu listrik apa tadi anak-anak? Statis dan statis. Ya, Tis- listrik statis dan dinamis. Nah, itu kita sudah menyebutkan contoh-contohnya dan anak-anak juga sudah tahu. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa masuk eh, ke anak-anaknya. Ada baiknya kita menutup pelajaran dengan doa. Coba Ulil pimpin doanya. Baik, Ibu. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak yang telah mau belajar. Semoga pekan besok kita ketemu lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Ibu. terima kasih guys. Tidur. Selesai, mari kita tidur. Matiin dong recordnya.